Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Kak Gina di channel Gina Daily. Kita hari ini akan mempelajari tentang pengukuran. Sebelumnya, klik dulu tombol subscribe, like, and comment ya. Baiklah, mari kita mulai. Sudahkah kalian mengukur berat badan kalian saat ini? Nah, kegiatan mengukur berat badan adalah salah satu contoh dari pengukuran. Nah, contoh lainnya ketika kita akan membuat kue, kita akan mengukur bahan-bahan apa saja serta berapa takaran dari bahan-bahan tersebut. Nah, definisinya pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Apa itu besaran? Besaran fisika atau physical quantity adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur atau dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila saya mengukur tinggi badan. Tinggi badan adalah sebuah besaran. Tinggi badan saya adalah 160 cm. Atau ketika saya mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh adalah besaran. Dinyatakan dengan angka, misal 36 derajat Celcius. Mungkin kamu bertanya, mengapa sebuah besaran dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kita tidak dapat menggunakan kata sifat karena kata sifat itu terbatas. Ketika kita akan menyatakan benda dengan angka, tidak akan ada masalah sama sekali. Tinggi badan Andi 160 cm, panjang sebuah mobil 4,5 meter, panjang lokomotif 15 meter, panjang pesawat terbang 70 meter, dan seterusnya. Tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang akan kita ukur, kita bisa menyatakannya dengan angka. Lalu, apakah ada yang kita bisa ukur tapi bukan merupakan besaran? Ternyata ada. Misalnya, seberapa sayang kamu terhadap adikmu? Seberapa hormatkah kamu pada gurumu? Seberapa bahagiakah kamu ketika dibelikan sepeda? Dan seterusnya. Itu semua bukan merupakan besaran, karena tidak bisa dinyatakan dengan angka. Apakah semua besaran memiliki satuan? Ternyata tidak. Indeks bias adalah salah satunya, besaran yang tidak memiliki satuan. Untuk besaran yang memiliki satuan, satuan ini digunakan sebagai skala pembanding. Teman-teman tahu tidak pentingnya kita memiliki satuan yang baku atau standar? Mengapa ya? Karena tanpa satuan standar atau baku akan terjadi kesalahpengertian di mana-mana. Untuk itu diciptakan satuan yang standar atau baku. Contohnya, apabila saya ingin mengukur panjang, maka saya akan menggunakan satuan baku, yaitu meter. Jika saya mengatakan tinggi badan saya 1,68 meter, maka orang di Amerika, di Jepang, atau di Eropa pun akan mengerti. Seluruh satuan baku di dunia ini dirangkum dalam satuan internasional atau disingkat dengan SI unit. Satuan yang sering kita pakai seperti meter, kilogram, atau detik termasuk ke dalam satuan internasional ini. Ada satuan lain yang tidak terlalu umum digunakan di Indonesia. Contohnya, pound untuk mengukur massa, atau inch, feet, yard untuk mengukur panjang. Sementara ini, semuanya disebut imperial unit yang tidak digunakan dalam bahasa fisika. Lalu kalau begitu, kita harus tahu juga apa sih alat-alat yang akan digunakan dalam pengukuran dan apa saja besaran dan satuan yang akan kita pelajari dalam IPA ini.
Dalam IPA, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan merupakan hasil perhitungan ataupun operasi antara besaran. Contoh, panjang. Panjang ini kita peroleh dari mengukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, di sini sudah ada macam-macam besaran pokok dan satuannya masing-masing. Ada 7 ya. Jika disingkat, kita bisa menyingkatnya dengan istilah jiwa SMP. J itu jumlah zat, satuannya adalah mol, I-nya intensitas cahaya atau kandela, W-nya waktu dalam satuan second, A-nya arus listrik dalam satuan ampere, dan seterusnya. Ada suhu, massa, dan panjang. Nah, selanjutnya kita akan belajar besaran turunan. Besaran turunan adalah hasil operasi besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Contohnya luas. Luas adalah hasil perkalian dari panjang dikalikan dengan lebar. Panjang adalah besaran pokok, begitupun dengan lebar. Contoh lain, ketika kita mengukur kecepatan seorang pelari maraton. Nah, kecepatan itu tidak bisa langsung diukur. Butuh besaran-besaran pokok lainnya, yaitu jarak dan waktu. Jadi, kita ukur dulu jaraknya atau lintasan larinya dan juga waktunya. Setelah itu, baru kita hitung kecepatannya dengan menggunakan rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis alat ukur. Alat ukur panjang kita bisa menggunakan apa saja? Penggaris, mistar, mikrometerskop, jangka sorong. Untuk besaran massa, kita bisa menggunakan neraca Ohaus, neraca pegas, neraca lengan, neraca digital ya. Untuk waktu, kita menggunakan biasanya jam dinding, jam digital, jam matahari, ataupun stopwatch. Untuk suhu, bisa menggunakan termometer ya. Dan untuk intensitas cahaya, kita bisa menggunakan candlemeter atau juga luxmeter. Nah, untuk jumlah mol, itu belum bisa ditentukan. Baiklah, sekian video kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang jangka sorong dan bagaimana sih cara menggunakannya. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, and comment ya. Serta share ke semua teman-temanmu untuk semangat belajar IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.